Selamat datang di channel Neta Deki Story. Kali ini kita akan menelusuri sebuah tempat bersejarah yang penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sebelum melangkah ke dalam, kita disambut oleh gerbang Monumen Pancasila Sakti. Menelusuri jejak sejarah peristiwa G30S PKI di Lubang Buaya. Ya, Museum Pengkhianatan G30S PKI. Di museum ini, setiap sudut dan ruangan menyimpan kisah tentang tragedi kelam tahun 1965. Memasuki ruang depan museum, kita disambut dengan kisah besar di balik peristiwa G30S PKI. Di sini tergambar dokumentasi bagaimana para jenderal TNI AD ditangkap, disiksa, hingga gugur secara tragis. Setelah peristiwa itu, aparat bergerak cepat, hukuman dijatuhkan, beberapa berakhir dengan eksekusi mati. Di sini juga memperlihatkan momen haru pengangkatan jenazah para jenderal. Kita memasuki ruang diorama. Di sini kita diajak menelusuri sejarah panjang pengkhianatan PKI. Puluhan miniatur dan relief menggambarkan berbagai peristiwa pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun hingga tragedi berdarah 1965. Setiap diorama bercerita tentang propaganda, perekrutan massa, hingga penculikan para jenderal. Semua divisualisasikan agar generasi penerus sadar bahwa ancaman ideologi menyimpang pernah mencoba meruntuhkan bangsa ini. Di antara diorama yang ada, kita dapat melihat peristiwa penangkapan Letu Pierre Tendian, perwira muda yang menjadi korban salah sasaran karena ia disangka sebagai Jenderal A.H. Nasution. Diorama berikutnya menampilkan adegan penembakan Ajun Inspektur Polisi KS Tubun, Ajudan Menteri Perhubungan Darat. Dengan gagah berani ia melawan, namun akhirnya tertembak ketika mencoba menghadang pasukan penculik. Tak kalah menggetarkan terhadap diorama pengangkatan jenazah para jenderal dari sumur Lubang Buaya. Adegan ini menggambarkan betapa berat perjuangan para prajurit saat menemukan dan mengangkat jasad pahlawan revolusi. Di ruangan ini, suasana begitu menggetarkan. Tersimpan pakaian asli milik para jenderal korban kebiadaban. Kemeja, celana, sepatu, hingga perlengkapan pribadi lainnya yang masih berlumuran noda darah tersimpan jelas di ruangan ini. Diam namun berteriak, sunyi namun penuh makna. Ruang pakaian berdarah adalah pengingat abadi bahwa persatuan dan kemerdekaan bangsa ditebus dengan nyawa. Barang-barang ini menjadi saksi bisu betapa kelamnya peristiwa tersebut.
pakaian yang sudah lusuh dan nampak jelas bekas penyiksaan, hingga peluru yang ditemukan di teras rumah dan barang-barang yang terkena tembakan. Sangat tragis. Selain pakaian, terdapat pula sepeda milik Sukitman, seorang anggota kepolisian yang menjadi saksi mata peristiwa malam itu. Dari keberaniannya lah rencana besar PKI akhirnya terbongkar. Beginilah pakaian terakhir milik Letu Piretendian. Sederhana namun penuh makna pengorbanan. Benda-benda kecil ini adalah peninggalan Piretendian, mengingatkan kita bahwa ia hanyalah pemuda biasa yang gugur karena tanggung jawab besar. Tabung ini adalah saksi pengangkatan jenazah para pahlawan revolusi. Tak jauh dari museum terdapat rumah sederhana yang pernah dijadikan markas komando pemberontakan. Disinilah para tokoh PKI menyusun rencana penculikan dan pembunuhan. Dinding-dinding tua ini pernah menjadi saksi rapat-rapat rahasia yang bertujuan mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Kini rumah itu berdiri sebagai pengingat betapa rapinya pengkhianatan itu dipersiapkan. Berjalan lebih jauh, kita menemukan dapur umum. Tempat ini sekilas tampak biasa saja, namun penuh peran penting. Disinilah logistik makanan disiapkan bagi para anggota gerakan. Dari dapur umum ini terlihat jelas bahwa aksi pemberontakan bukanlah spontan, melainkan terencana dengan matang, bahkan sampai detail kebutuhan sehari-hari. Disinilah, di serambi yang sederhana ini, para jenderal dan Letu Piretendian mengalami siksaan yang kejam. Mereka diikat, dipukul, bahkan ditikam dengan bayonet sebelum akhirnya ditembak dan dilemparkan ke sumur maut lubang buaya. Serambi penyiksaan ini menjadi saksi bisu penderitaan para pahlawan revolusi, tempat di mana tubuh mereka disiksa, tetapi semangat mereka untuk mempertahankan Pancasila tak pernah bisa dipatahkan. Dan inilah titik paling menggetarkan hati, lubang buaya. Sumur tua ini menjadi saksi kebiadaban yang luar biasa. Para jenderal diculik, disiksa dengan kejam, lalu dilemparkan ke dalam lubang sempit dan gelap. Berdiri di hadapan sumur maut ini, kita tidak hanya mengenang tragedi, tetapi juga berjanji bahwa peristiwa seperti ini tak boleh terulang.
Dan inilah truk yang digunakan untuk mengangkut jenazah para jenderal menuju lubang buaya. Sebuah kendaraan sederhana namun syarat makna. Ia menjadi saksi perjalanan terakhir para pahlawan revolusi. Kini truk ini berdiri diam, tetapi bercerita tentang kekejaman sekaligus pengorbanan. Berdiri gagah, tugu Pancasila sakti. Monumen ini melambangkan kemenangan Pancasila atas ancaman komunisme. Mereka adalah lambang keteguhan bahwa lebih baik gugur dengan darah dan kehormatan daripada hidup tanpa nilai. Terima kasih sudah mengikuti penelusuran kali ini bersama Neta Deki Story. Jangan lupa like, share, dan subscribe.